Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-8, sebelum melakukan perkuliahan, mari kita berdoa menurut kepercayaan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah autokorelasi, terusan dari pertemuan 6 dan 7 yang membahas tentang masalah multicore dan heterogenestisitas. Salah satu syarat untuk menguji apakah suatu model ataukah satu OLS itu bisa dilakukan itu dinamakan dengan autokorelasi. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang masalah sifat dan konsekuensi dari autokorelasi. Yang kedua adalah deteksi autokorelasi. Yang ketiga bagaimana teknik menyembuhkan autokorelasi. Yang pertama yaitu kita membahas tentang masalah sifat autokorelasi. Autokorelasi adalah adanya korelasi antara data observasi satu dengan yang lain. Yang kedua, hubungan asumsi OLS. Salah satu asumsi penting yang tidak ada hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel yang lain. Yang ketiga adalah autokorelasi biasa terjadi pada data time series. Jadi biasanya autokorelasi ini terjadi pada data time series, di mana pada setiap datanya biasanya mengandung adanya shock ekonomi. Contoh pada data tahun 98 itu karena ada guncangan ekonomi, maka untuk melakukan penyembuhan ekonomi di suatu negara Indonesia ini bisa runtut, bisa berpengaruh terhadap data-data yang lain berbeda dengan data cross section. Yang kedua adalah konsekuensi autokorelasi. Estimator OLS tidak bias. Yang kedua, estimator OLS masih linier. Akan tetapi, estimator OLS mempunyai varian tidak minimum lagi atau no longer base. Akibatnya, varian yang tidak minimum ini menjadi standar error yang ada dalam perhitungan itu diragukan. Yang kedua, uji hipotesis T dan F diragukan atau tidak dipercaya lagi. Nah, ini salah satu tren data time series. Jika suatu data pada kasarannya saja kita melakukan uji data tersebut apakah autokorelasi atau tidak, cara gampangnya kita menggunakan graph pada aplikasi Fuse. Nah, ini bisa dilihat jika datanya ini terlalu menjauh, ya, ada fluktuasi pada satu data, itu bisa dikatakan dengan adanya autokorelasi. Jika datanya ini menyebar terus naik menjauh dari titik nol, itu terjadi autokorelasi. Nah, ada juga dari titik nol ini, ya, dari menjauh mendekat terus akhirnya menjauh lagi, terjadi autokorelasi. Nah, pada datanya juga ada fluktuatif. Nah, naik terus turun menjauh. Nah, ini terjadi autokorelasi. Nah, salah satu data trennya yang tidak ada autokorelasinya itu data sebaran data ini atau variannya ini mendekati nilai 0. Nah, padahal dalam waktu tertentu. Itu dari trennya terjadinya suatu data terdapat autokorelasi. Nah, caranya untuk melihat suatu tren atau pola data tersebut agar kita tidak ngecek terlalu jauh, kita gampang bisa menggunakan analisis Fuse menggunakan graph. Ya, silakan. Nah, kita buka, saya contohkan file import, kita cari data inflasi. Nah, kita menggunakan data pertemuan 8 inflasi, ya. Nah,
Setelah kita impor datanya, pilih quick grep, pilih ketik CPI C M1 spasi IKK. Oke. Nah, kita pilih scatter. Oke. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, data seperti ini yang menjauh dari 0, berarti data yang kita gunakan, data invasi tersebut menggunakan C, M1, KK, ini IKK, ini terjadi autokorelasi. Nah, bagaimana cara mendeteksi terjadinya autokorelasi? Ya, secara formalnya kita menggunakan metode Darwin-Watson, di mana dalam metode Darwin-Watson ini, nah, dia bisa tidak dikatakan terjadi autokorelasi jika nilai DU pada tabel Darwin-Watson lebih kecil daripada nilai Darwin-Watsonnya sendiri. Nah, lebih kecil dibandingkan dengan 4 dikurangi tabel DU pada tabel Darwin-Watson. Itu bisa dikatakan bebas autokorelasi. Autokorelasi positif jika nilai Darwin-Watsonnya itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada DL. Nah, kita buktikan. Pada data ini kita menggunakan nilai observasinya adalah 65 dan data yang kita gunakan K-nya, nah, nilai K-nya itu kita menggunakan variabel independennya adalah 2, M1 dan IKK. Maka K yang kita lihat pada tabel Darwin-Watson itu adalah K2. Nah, tabel. Nah, ini kita lihat. Nah, kita menggunakan signifikan level itu di tingkat 5%. Kita lihat K2-nya dan observasinya adalah 65, sehingga DL-nya adalah 1,535 dan DU-nya 1,62. Nah, ini bisa dilihat di sini. Oke, Darwin-Watson-nya. Nah, kita lihat. Nah, bagaimana cara melihatnya di Darwin-Watson-nya? Pertama kita lihat tabel Darwin-Watson-nya dulu. K2 dengan nilai DL-nya adalah 1,535, DU-nya adalah 1,66. Nah, mari kita lanjutkan menggunakan ngecek dalam Fuse Darwin-Watson-nya. Oke. Quick estimate equation C CP spasi C M1 IKK. Nah, ini kita lihat nilai Darwin-Watson-nya. Nah, ini Darwin-Watson-nya 0,9596662. Nah, ya, nilai di Darwin-Watson-nya adalah ini ya. Silahkan di Fuse, silahkan ketik, pilih quick estimate equation, ketik CPI dan ini spasi OK, akan muncul nilainya Fuse seperti ini. Kita lihat Darwin-Watson-nya adalah 0,5966. Nah, sehingga nilai Darwin-Watson ini ada 0,55 lebih besar daripada 0, dan 0,55 Darwin-Watsonnya ini lebih kecil dibandingkan nilai DL-nya sebesar 1,5355, maka terjadi autokorelasi. Nah, kita buktikan lagi dengan menggunakan metode Brace-Godfrey. Brace-Godfrey ini ya, tadi setelah kita pilih quick estimation, ketik CPI C M1 IKK, ntar oke. Nah, kita lihat di view residual test serial
correlation LM test, kita ketik lagnya pilih 2 saja. Nah, maka muncullah hasilnya seperti ini. Ya, kita coba dulu menggunakan Fuse. Nah, tadi kita sudah klik view, residual diagnostic, serial correlation LM, pilih klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, seperti ini, sama. Oke, sama. Nah, kita lihat pada Bruce Godfrey serial correlation element test ini ternyata probabilitasnya observasi R square-nya, R kuadratnya itu adalah 0,0000. Sehingga nilai probabilitas square-nya di bawah signifikan level 5% yang kita gunakan, maka terjadi autokorelasi. Berdasarkan menggunakan data grafik pada Fuse, terjadi autokorelasi. Pada uji deteksi Darwin-Watson juga terjadi autokorelasi. Dengan metode deteksi Bruce Godfrey ini juga terjadi autokorelasi, ya, sehingga data yang kita gunakan atau model itu terjadi autokorelasi, sehingga kita wajib untuk menyembuhkannya. Teknik penyembuhan itu banyak dalam bukunya Gus, tapi yang lebih gampang saya menggunakan teknik diferensi tingkat pertama, di mana caranya adalah data yang tadi kita pilih quick estimation, ketik D, ada tambahan D di sini. Nah, setelah itu muncullah data seperti ini, oke ya. Untuk uji Darwin-Watson-nya kita menggunakan modelnya berbeda. Estimate ya lagi, itu tambah D. Saya ulangi ya, saya hapus dulu, saya ulangi biar nggak bingung. Quick estimate equation tambah D dalam kurung CPI spasi C D M1 tutup kurung D IKK enter. Nah, nilai Darwin-Watson-nya sudah berubah. Kita lihat lagi. Nah, setelah kita melakukan penyembuhan dengan menambahkan variabel D, ya, atau huruf D pada setiap di depan variabel yang kita gunakan, nah, ternyata nilai Darwin-Watson-nya berubah sebesar 2.030. Nah, di sini bisa disimpulkan ya, nilai DU ya sebesar pada tabel Darwin-Watson-nya signifikan levelnya 5% itu sebesar 1,6621. Ya. Sedangkan Darwin-Watson-nya adalah 2,030. Jadi nilai DU lebih kecil daripada nilai Darwin-Watson-nya. Sedangkan nilai Darwin-Watson lebih kecil daripada 4 kurangi DU. Ya, berarti sebesar berapa ini? Kurang lebih sekitar 2,4-an ya. Maka terjadi autokorelasinya sembuh. Selanjutnya kita lihat Darwin-Watson-nya, kita cek lagi dengan menggunakan teknik penyembuhan dengan mengecek kembali menggunakan metode Bruce Godfrey. Caranya sama. Ya, view, residual test, serial correlation. Data yang tadi kita gunakan data D ini kita langsung di view saja, di Fuse. Nah, kita view di sini. Ya, residual diagnostic, LS test, includekan lagnya 2. Nah, ini kita lihat di sini nilai observasi R square-nya berubah menjadi 0,29. Nah, ini hasilnya. Ternyata setelah dicek dengan teknik penyembuhan tadi, kita cek dengan menggunakan deteksi Bruce Godfrey.
kita temukan ternyata nilai 0,29 ini lebih besar dari signifikan level 5%. 0,29 ini bisa dikatakan sebesar 29%. Maka autokorelasi sembuh. Ya. Sekian, terima kasih. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya dan terlalu cepat, silahkan komen di Edmodo maupun di YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga bermanfaat.